Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan barokah. Berdoa dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, anak-anak, jangan lupa kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar YouTube ini ya. Itu sebagai absen atau keikutsertaan kalian dalam mengikuti pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita mengawali materi pokok kita yaitu tentang hambatan dalam perdagangan internasional, lebih baiknya kita review dulu materi yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu tentang manfaat dalam perdagangan internasional. Yaitu apa saja kemarin? Yang pertama yaitu mendorong setiap negara ini memperluas usahanya ya. Kemudian yang kedua, memperoleh barang dan jasa, karena di setiap negara ini belum tentu dia mampu memproduksi barang dan jasanya itu sendiri, jadi dia harus mengimpor dari negara lain. Terus kemudian yang ketiga yaitu memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, karena biaya produksi di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tentunya mencari yang lebih murah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ya ini memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian yang kelima, menambah sumber pendapatan negara, seperti itu. Sumber pendapatan negara ini diperoleh dari kemarin ya, ada barang masuk ke negeri kita ya, impor itu dikenakan pajak, seperti itu. Kemudian demikian juga yang mau mengekspor barangnya ke luar negeri itu juga ada pajak. Nah tentunya pajak impor dan ekspor ini untuk sumber pendapatan negara, seperti itu. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat dari perdagangan internasional, seperti itu. Baik anak-anak, kita memasuki materi pokok kita yaitu tentang hambatan dalam perdagangan internasional. Tentunya dalam perdagangan internasional ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar, tapi pasti ada saja hambatannya. Nah, apa saja sih hambatan dalam perdagangan internasional itu? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Hambatan perdagangan internasional yang pertama adalah ancaman perang. Ancaman ini merupakan paling serius bagi perdagangan luar negeri. Itulah sebabnya setiap negara berusaha untuk tidak bergantung pada perdagangan dengan negara lain. Sebab jika terjadi perang, maka perekonomian negara-negara yang terlibat perang akan mengalami akibat yang buruk. Nah, ini contohnya ada perang yang pernah terjadi beberapa kali, ini mengakibatkan harga minyak dunia itu kerap naik. Ini ada perang Yom Kippur yang membuat OPEC melakukan embargo. Harga minyak pun naik 17% dari 3,12 US dollar menjadi 3,65 US dollar per barel. Kemudian ada revolusi Iran tahun 1979 juga berdampak hal yang sama, membuat harga minyak meroket sampai 100% menjadi 30 US dollar. Dan ada perang Teluk membuat harga minyak dunia melonjak dari semula 16,54 US dollar menjadi 32,88 US dollar per barel. Hambatan perdagangan internasional yang kedua adalah perbedaan tingkat upah. Negara yang memiliki biaya tenaga kerja relatif murah dengan sendirinya akan mampu menjual barangnya di pasar internasional dengan harga yang relatif murah pula. Hal ini akan mematikan negara yang harga tenaga kerjanya mahal. Contohnya Cina nih.
upah buruh di Cina adalah yang paling terendah di dunia. Itulah sebabnya mereka ketika menjual smartphone-nya itu pasti dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dari negara lain seperti itu. Hambatan perdagangan internasional yang ketiga yaitu adalah adanya peraturan atau kebijakan dari negara lain. Setiap negara berusaha untuk melindungi perekonomian di dalam negerinya dari pengaruh perdagangan internasional. Untuk melindungi perekonomian suatu negara, pemerintah dapat mengeluarkan berbagai macam peraturan atau kebijakan. Tindakan yang selama ini banyak dilakukan adalah berupa proteksi, yaitu usaha melindungi industri-industri di dalam negeri. Bentuk proteksi ada berbagai macam, diantaranya ada tarif dan biaya masuk, kuota, pelarangan impor dan ekspor, subsidi, dan dumping. Oke, yang pertama, tarif dan biaya masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha dalam negeri. Contoh penerapan kebijakan ini terjadi saat Indonesia mengimpor beras dari Vietnam. Saat itu, harga beras dalam negeri berada di kisaran harga 4.500 per kilo. Sementara harga beras Vietnam yang akan diimpor berada di kisaran 4.000 per kilo. Untuk menjaga pasar beras dalam negeri dan mempertahankan kelangsungan usaha tani, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tarif biaya masuk sebesar 500 per kilo atas beras Vietnam yang masuk melewati perbatasan Indonesia. Nah, tiap negara itu mempunyai kebijakan berbeda-beda terkait biaya masuk dan pajak impor yang masuk ke negaranya. Nah, ini ada datanya ya. Ada mulai dari Amerika, Inggris, Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Yang kedua, kuota. Pembatasan kuota impor terhadap suatu barang oleh pemerintah juga merupakan salah satu hambatan perdagangan internasional. Pembatasan kuota impor adalah kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang diimpor dari luar negeri untuk menjaga stabilitas permintaan dan penawaran pasar. Contoh hambatan perdagangan internasional yang satu ini misalnya terjadi pada impor gula. Setiap tahun, jatah impor gula memiliki batasan untuk melindungi kelangsungan usaha para petani tebu dan industri gula dalam negeri. Yang ketiga adalah pelarangan impor dan ekspor. Selain melakukan pembatasan kuota impor, pemerintah juga kerap melakukan kebijakan larangan ekspor dan impor terhadap suatu komoditas tertentu. Larangan ekspor biasanya diterapkan saat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara, larangan impor dilakukan saat produksi dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Contohnya ini, ketika di tengah pandemi corona seperti ini, kita banyak membutuhkan masker. Oleh sebab itu, dikutip dari Detik Finance, Menteri Dalam Negeri bakal terbitkan larangan ekspor masker. Ya, karena produksi masker dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah melarang ekspor masker ke luar negeri seperti itu. Yang keempat, subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemberian bantuan atau stimulus dari pemerintah kepada produsen dalam negeri. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi produsen dalam negeri yang tengah mengembangkan usahanya. Dengan adanya subsidi bagi produsen dalam negeri, maka harga suatu produk di dalam negeri akan menjadi lebih murah dibandingkan harga produk impor. Karena hal ini, maka peluang masuknya barang impor melalui perdagangan internasional akan terhambat dan bahkan tidak mungkin terjadi. Yang kelima terakhir dari hambatan perdagangan internasional adalah dumping.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pembedaan harga antara yang berlaku di dalam negeri dan di luar negeri. Negara yang mengekspor barangnya ke pasar negara lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri. Contohnya yang telah dilakukan oleh Cina dan Jepang ya. Cina ketika menjual barangnya ke Indonesia dijual dengan harga yang semurah-murahnya, tetapi di dalam negerinya sendiri itu justru produknya itu dihargai lebih mahal. Jepang juga demikian, seperti itu. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita telah belajar tentang hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, apa saja tadi hambatan dalam perdagangan internasional? Yang pertama, adanya ancaman perang. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan tingkat upah. Kemudian yang ketiga, adanya peraturan atau kebijakan dari negara lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, terkait tugas kelompok yang sudah saya share di Google Classroom. Dengan kalian membuka Google Classroom menggunakan kode di bawah ini. Oke. Kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas individu berupa kuis yang telah saya share di Quizizz dengan kode berikut ini. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.